Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh kadang-kadang keburukan seseorang aja yang dibuka gitu loh. Tolong dong dilihat, apakah saya ini emang benar-benar nggak berguna gitu di dunia entertain. Kalau emang nggak berguna, saya akan mundur gitu. Kang Asep dulu. Ya, dengan modal itu kan sekarang kader partai, ya. Kan ujungnya kalau kader partai kekuasaan kan, Ya. di eksekutif lah, di legislatif kah. Apakah keberanian tadi kawin siri berkali-kali, KDRT, jadi tukang, itu akan dipertontonkan kelak Andika menjadi pimpinan eksekutif atau legislatif? Jadi saya jawab dulu, maaf nih Om sebelumnya. Saya tidak pernah bercemplung ke dunia politik. Saya cuma diajakin teman saya ikut politik. Dan di dalam politik saya nggak tahu apa itu politik seperti apa. Setelah saya tahu, saya mendalami segala macam, saya rasa saya nggak pantas di politik. Saya lebih suka dengan pekerjaan saya yang seperti ini daripada saya politik dengan, maaf ya, banyak orang berpura-pura baik. Tapi masih menjatuhkan jadi setiap kader detik. partai ya sekarang, Mas? Hah? Masih jadi kader partai nggak? No, saya nggak pernah ikut kader partai. Pada saat itu saya diajakin sama teman-teman saya, beberapa teman saya anggota dewan. Saya suruh pakai baju, ya saya pakai aja. Pikir saya kan cuma support aja kan. Dan saya nggak pernah sampai bikin KTA saya sebagai partai, nggak. Mas Andika sebentar, Ya. kan kalau nggak salah ada pelantikan Mas Andika bulan Maret Ya. yang lalu sebagai kader partai kan? Ya. Apakah menikmati sebagai kader partai, apakah sebagai seniman yang selama ini keberhasilan? Kita punya videonya nih. Kita ngomong-ngomong Jadi Mas saya Andika lebih- di politik, kita ada videonya. Coba kita lihat Ya. dulu. Ini lagi di mana nih, Mas? Ini lagi di kantor Lampung, DPD Lampung. Aha. Saya diajak, suruh datang. Begitu datang saya sudah disiapin baju. Ada jabatannya kan, Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya DPD Lampung, Demokrat. Masih memegang jabatan itu? Enggak, ini saya jelasin dulu. Ada teman saya namanya Kiki, The Potter, penyanyi juga. Dia yang mengajak saya untuk ngikut ini. Jadi saya ikut, dia dinobatkan sebagai Ketua Seni dan Budaya. Dia bilang, lu jadi wakil gua aja, gitu. Lu kan ngerti juga soal seni. Oke, nggak apa-apa, tapi gua nggak mau terikat. Namanya orang nggak ngerti gimana sih, ikut-ikut aja gitu loh. Jadi kecemplung lah gitu. Silakan Kezia. Bang Andika kan bukannya sudah dilantik, sudah ada pernyataan dari Ketua DPP Partai Demokrat. Iya. Kalau memang misalnya Bang Andika ini kan jadi wakil dari bidang seni dan budaya. Iya. Itu benar atau tidak? Dari Bang Andikanya, kalau dari ketuanya kan sudah mengiyakan. Kalau Iya. di Bang Andikanya? Kalau saya ngerasa wakil, iya, saya wakilnya pada saat itu. Tapi dengan saya bergabung di situ saya nggak ngerti, karena saya nggak pernah dapat pekerjaan gitu di situ. Akhirnya saya ngundurin diri, saya mundur dan saya balik lagi ke dunia entertain, ke dunia saya lah, yang lebih saya ngerti, ngelucu-ngelucu, nyanyi, ketawa-tawa, lebih ke situ. Itu mengundurkan dirinya per kapan? Saya nggak mundur karena saya ngerasa saya nggak punya KTA, saya nggak ada ikatan ataupun apa, ya saya mundur aja. Jadi ini masalah jaket aja sebetulnya. Datang dipakein jaket Ya, gitu kan. saya Tapi ditulis itu aja. soalnya. Kenapa? Tapi kan ditulis di kepengurusan masalahnya. Berarti kalau dia mundurin diri harus ada surat resmi. Ada surat resmi. Iya. Maksudnya Karena itu ini surat kan resminya. partainya partai resmi gitu. Iya, Harusnya jadi gitu sih. saya Nah kalau menurut saya sih salah partainya, orang nggak tahu. Tapi Dika kan sebagai orang Lampung sebetulnya Iya. kalau ini kan kader partai itu kan tidak harus selalu berpolitik, Dik. Iya. Jadi sekedar informasi aja. Iya. Dika kan bisa mungkin ada tarian bedana Lampung ya. Nah, siapa yang mau melindungi tarian itu kalau bukan orang Lampung sendiri? Sebetulnya nggak jadi buruk juga pandangan kita Iya. berpolitik. Di posisi Dika sebagai wakil sebenarnya bisa melakukan pengembangan itu. Terus Pengalaman makanan ya, Pak. tradisionalnya juga kan banyak yang harus Iya, dikembangkan. Dengan keterkenalan Dika kan orang jadi tahu. Sekarang mungkin yang ada di sini nggak tahu apa aja makanan khas Lampung. Dengan adanya Dika bisa. Sebetulnya fungsinya seperti itu, Dik. Daripada musik nggak ada yang nanggap, mending masuk partai. Mas Henry dulu, Mas Henry belum. Ketua Andika. Partai Marbot. Iya. Sebagai seorang selebritis pasti memiliki daya tarik lebih di perpolitikan. Misalnya nanti Anda diminta untuk menjadi wakil bupati,
atau gubernur? Bersediakah Anda untuk itu? Kalau saya sih ya, maunya sampai sekarang saat ini saya pengennya begini aja lah. Saya sudah janji juga saya nggak mau ke politik karena saya belum nyampe mungkin otaknya ke situ ya. Belum nyampe, satu. Kedua, pendidikan juga. Saya juga kan masih kurang. Saya kan kemarin karena nggak selesai, akhirnya saya sekolah lagi paket gitu kan. Mas Toto, kalau menurut Mas Toto dari sisi gaya bahasa itu sebenarnya cocok nggak sih jadi orang politik gitu? Enggak lah. Kalau dari apa yang saya lihat sampai saat ini sih ya, jawaban-jawabannya ya cukup baik ya sebagai seorang calon anggota atau kader dari sebuah partai politik gitu ya. Jadi sebenarnya bisa saja ya. Sebenarnya punya potensi. Punya potensi. Apa yang harus diperbaiki? Yang harus diperbaiki kira-kira apa? Mungkin untuk memperbaiki rekam jejak yang selama ini gitu ya. Mungkin karena kalau dilihat tadi dari media itu kan lebih banyak yang negatifnya daripada positifnya. Jadi ke depan itu kira-kira apa yang akan Andika lakukan? Entah lewat politik maupun dari untuk memperbaiki citranya gitu. Kalau untuk memperbaiki diri, saya sih sebenarnya belajar dari kesalahan Om ya. Ketika saya salah, saya percaya Tuhan suatu saat akan rubah saya. Mungkin processing yang belum waktu tiba saatnya. Tapi begitu saya ngerasa saya dewasa, saya balik lagi ke dunia entertain, insya Allah saya akan berubah 100%. Tapi ya namanya pemberitaan saya awalnya sudah begitu, mungkin agak lama juga Om untuk memperbaikinya. Ya kalau saya silakan nilai saya gitu, menilai masyarakat aja. Kalau saya lebih gitu aja Om gitu. Oke, Kang Maman. Andika, dari tadi saya memperhatikan, maaf kalau saya salah. Iya Om. Beberapa kali kamu mau meneteskan air mata. Ya. Karena merasa terbuli oleh pertanyaan kami atau ada sesuatu yang kamu tidak bisa lupakan dan kamu ingat kembali hari ini sampai kamu mau menangis? Ya. Saya kalau ngeritain sejarah hidup saya, kadang-kadang saya sampai bertanya sampai berdiri sekarang. Apa sih gitu loh yang dicari dari saya? Apa sih yang dicari kesalahan dari saya? Apakah saya salah berdiri di tempat ini, saya mencari uang? Saya mencari uang cuma untuk buat anak-anak saya yang nggak pantas mereka dapatkan seperti saya pada saat saya ditinggalin bayi umur 2 bulan pada orang tua saya. Dan saya diurus sama tante saya bisa mencari nafkah, bisa bantu. Sekarang saya punya anak, sekarang dari pernikahan istri saya banyak korban-korban saya dari anak-anak saya. Saya selalu belajar untuk berubah. Saya kerja di sini di tempat ini, saya cuman saya nggak pengen anak saya itu kekurangan seperti saya pada saat saya kecil gitu. Jadi kalau cerita perjalanan hidup saya dari sopir angkot, ngenek, kerja bangunan, sangat sulit kayaknya. Sampai saya berdiri pun di tempat ini, kata orang keren segala macam lebih gitu. Saya bukan mau keren-kerenan di sini. Saya mau bukan hebat-hebatan, saya bukan mau tampan-tampanin di tempat ini. Saya di tempat ini cuman saya mau cari nafkah itu aja. Jadi kalau untuk nyeritain itu saya suka kepikiran anak saya gitu. Kasihan. Oke. Ada Kezia, ada Melisa nih. Melisa mungkin singkat, nanti ke Kezia. Oke, tadi menarik ya ketika Mas Andika bilang sudah ditinggal sejak usia 2 bulan. Iya. Bagaimana hubungan kedekatan antara Mas Andika dengan ibu atau orang tua? Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah menurut Mas Andika sendiri ada kaitannya antara bagaimana bentuk hubungan Mas Andika dengan ibu dengan usaha Mas Andika untuk mencari dalam tanda kutip figur ibu dari wanita-wanita yang Mas Andika mau temui sekarang? Iya. Saya dari kecil kekurangan kasih sayang, jadi saya minta kasih sayang itu dari orang-orang yang saya percaya maupun yang kira-kira jadi pacar saya. Atau kedua, ibu sama ayah saya. Ibu saya, kedekatan saya sama ibu saya baru ketemu ibu saya 1 tahun yang lalu. Baru ketemu. Jadi dari saya kecil sampai besar saya nggak tahu ibu saya kayak mana wajahnya. Sorry to hear that. Yeah. Ya. Jadi saya ketemu baru 1 tahun ini Mbak Melisa. Bagaimana rasanya Mas? Ya saya sujud, saya cuci kakinya, saya minum airnya, saya minta maaf, saya sujud-sujud. Ya ternyata ibu saya juga sama ayah saya bercerai pada saat itu. Tapi keluarga saya
menutupi itu semua. Diomong meninggal lah, nggak tahu, nggak mengerti. Sampai saya pernah ngaku-ngaku di rumah sakit itu ibu saya, ternyata saya sempat diusir juga. Saya nggak punya anak seperti kamu katanya, gembel seperti ini, pergi sana gitu. Saya pernah alamin itu. Di angkot itu kayaknya mirip ibu lu, pernah juga. Saya ngomong di angkot, bu, ibu-ibu saya. Bahkan ketika saya kemarin berjalan, ada juga yang ngaku-ngaku ibu saya. Akhirnya tante saya ngebuka itu semua. Akhirnya dikasih tahu dan itu orang tua saya. Akhirnya ya 1 tahun yang lalu saya menemukan ibu saya. Akhirnya bisa melihat wajahnya seperti ini loh gitu loh orang tua saya. Jadi yang Mas Andika mau sampaikan adalah bahwa publik mungkin melihatnya Mas Andika gonta-ganti pasangan. Ya. Tapi sebenarnya itu adalah cara Mas Andika untuk survive, untuk bertahan hidup, memenuhi kasih sayang yang Mas Andika nggak dapetin dari kecil, dari figur ibu dan ayah gitu ya? Benar Mbak, benar banget. Silakan Kezia. Oke, Bang Andika tadi kan sudah menceritakan suka dan duka perjalanan hidup proses dari Bang Andika sendiri. Mau tahu dong dan bisa juga dikatakan kepada pemirsa yang di rumah, pengalaman yang paling berharga dari setiap proses kehidupan yang Bang Andika jalani itu, yang paling berharga dan paling berkesan dari Bang Andika itu yang mana? Dan sebenarnya apa hal yang belum tercapai? Yang paling berharga adalah ketika saya kerja bangunan, saya nggak pernah tahu nyemen itu seperti apa. Saya bisa nyemen. Ketika saya bikin kolam, bisa bikin kolam sendiri. Kedua, saya tadinya nggak bisa nyupir Mbak. Saya nggak pernah punya mimpi untuk bawa mobil ataupun punya ataupun memiliki. Saya bisa bawa mobil. Saya nggak pernah bakalan bikin es cendol itu. Saya prosesnya tahu, bisa bikin. Dan terakhir, yang paling berharga hidup saya terima kasih sama Tuhan. Saya sudah bertemu sama ibu saya. Itu aja. Rencana ke depannya, tadi pertanyaan kedua, rencana ke depannya apa? Nih punya band baru, sekarang udah ketemu dengan ibu, apa rencananya? Rencana ke depan mungkin saya membesarkan band baru saya, dan karena mereka juga teman kecil saya, sepupu-sepupu saya, adik-adik saya yang nemenin tahu suka duka saya. Ya, gitulah. Jadi udah saatnya saya membalas budi mereka untuk ngangkat seperti saya, insya Allah seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Andika Mahesa, terima kasih. Tepuk tangannya kita sayang sekali sudah habis waktunya. Kita masih ada narasumber lain. Mas Andika terima kasih banyak sudah bersama Q&A pada malam hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami, Q&A akan segera kembali. Dipersembahkan oleh